Jika sebelumnya kita telah membahas sejarah perundingan Linggarjati, sekarang kita langsung menyusuri bangunan yang menjadi saksi utama. Inilah Museum Perundingan Linggarjati, berlokasi di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bangunan bergaya Art Deco yang berasal dari awal abad ke-20 ini awalnya merupakan gubuk sederhana yang didiami oleh seorang perempuan bernama Jasitam. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1930-an, bekas gubuk ini dijual kepada seorang pengusaha bernama J.J. van Os, sedangkan Jasitam memilih pindah ke Belanda. Hingga setelah tahun 1945, Gedung Linggarjati berubah lagi menjadi Hotel Merdeka karena berganti kepemilikan dan bertahan terus sampai tahun 1946. Bangunannya simetris, anggun, dengan jendela besar yang memberi cahaya dari segala sisi dengan suasananya yang tenang. Bangunan ini diam-diam pernah menjadi pusat perhatian dunia internasional pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mencari tempat yang netral dan relatif aman untuk melangsungkan perundingan resmi dengan Inggris dan Belanda. Pilihan tersebut jatuh pada bangunan ini karena letaknya strategis, jauh dari pusat konflik, tetapi tetap mudah dijangkau oleh kedua delegasi. Dari sinilah Gedung Linggarjati dipersiapkan menjadi tempat diplomasi internasional pertama Republik Indonesia. Perundingan berlangsung pada 11 hingga 13 November 1946, menghasilkan kesepakatan dan dikenal sebagai Perundingan Linggarjati. Setelah pemerintahan Indonesia stabil, bangunan ini kembali digunakan sebagai wisma pemerintah. Hingga akhirnya ditetapkan resmi sebagai Museum Sejarah pada tahun 1976. Awalnya, museum tidak terlihat seperti ini ya, sobat muda. Tata pamernya diperbarui lagi pada tahun 2016 agar lebih informatif dan relevan bagi generasi muda. Memasuki area museum, sobat muda akan langsung disambut dengan diorama yang menggambarkan suasana perundingan yang dilakukan di meja panjang dengan formasi duduk para delegasi. Sementara di bagian dinding terdapat pasal-pasal hasil perundingan Linggarjati. Pasal-pasal ini menjelaskan pengakuan Belanda terhadap wilayah de facto Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, serta kerjasama ekonomi kedua negara. Panel arsip ini ditata dalam kotak kaca yang rapi sehingga mudah dibaca oleh para pengunjung. Bergeser ke ruang selanjutnya, inilah ruang utama perundingan, pusat dari seluruh kisah historis yang terjadi di gedung ini. Ruangan ini berisi meja panjang yang menjadi ikon museum. Di atas meja tersebut terdapat papan nama setiap perwakilan dari kedua delegasi yang dipasang sesuai posisi duduk mereka pada hari perundingan berlangsung. Mulai dari Sultan Syahrir di sisi Indonesia, hingga Wim Schermerhorn di sisi Belanda, dan Lord Killern dari pihak Inggris. Pada bagian dinding ruangan ini terdapat berbagai foto momen perundingan Linggarjati. Menelusuri museum lebih jauh, kita akan menemukan kamar-kamar delegasi yang ditata sederhana sesuai kondisi asli tahun 1940-an. Di dalamnya terdapat kasur dengan sprei putih, bantal guling klasik, kursi kayu, dan meja kecil. Sementara pada bagian dindingnya ditempel foto dari masing-masing tokoh yang pernah menempati kamar tersebut. Meski sederhana, ruangan ini menjadi gambaran bagaimana para tokoh bangsa mempersiapkan strategi politik mereka dalam suasana yang jauh dari glamor. Atmosfernya tenang, bahkan terasa intim, membuat kita bisa membayangkan bagaimana para delegasi besar ini berdiskusi sampai larut malam. Sekarang kita tiba di ruangan yang sering membuat sobat muda penasaran. Ini dia ruang Soekarno. Ruangan ini tidak penuh dengan dekorasi atau perabotan mewah, justru sangat sederhana. Hanya ada bangku kayu, meja, dan sebuah foto besar Presiden Soekarno yang dipajang di dinding. Ruangan ini menjadi simbol kehadiran pemimpin bangsa di tengah proses diplomasi yang rumit.
Meskipun beliau tidak duduk langsung dalam proses perundingan inti, arahan dan pandangannya tetap menjadi pegangan tim delegasi Indonesia. Kesederhanaan ruang ini justru menunjukkan esensi sejarah yang ada bahwa diplomasi besar dapat lahir dari tempat yang sangat sederhana. Keluar dari bangunan museum, sobat muda akan melihat halaman depan yang lapang dengan pepohonan yang rindang. Suasana ini menjadi jeda setelah perjalanan panjang memahami sejarah diplomasi Indonesia. Jika sobat muda tertarik berkunjung, kalian bisa langsung datang karena museum ini buka setiap hari. Soal tarif, tenang sobat muda, tiket masuknya pun cukup terjangkau. Hanya Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Sobat muda, museum ini bukan hanya ruang pameran, tapi juga tempat belajar tentang bagaimana sebuah negara bernegosiasi, bertahan, dan menyusun masa depan.